Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas tentang konsep fisika yaitu hubungan antar roda pada gerak melingkar. Oke, di hubungan antar roda ini ada 3 poin nih yang perlu kita bahas, yaitu hubungan antar roda sepusat, bersinggungan, dan terhubung dengan sabuk. Nah, di video kali ini kita akan bahas ketiga poin ini satu persatu ya. Kita mulai dari poin pertama dulu deh, yaitu hubungan antar roda sepusat. Emang apa sih maksud dari hubungan roda sepusat ini? Oke, kalau belum kebayang, coba deh bayangin dulu kita punya dua roda kayak gini, yaitu roda berwarna biru dan roda berwarna oranye. Kemudian, roda berwarna oranye ini kita tempelkan di atas roda berwarna biru kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini merupakan bentuk dari hubungan roda sepusat, yang artinya adalah dua roda atau lebih yang pusatnya terhubung di titik yang sama gitu, kayak gini. Jadi, kalau seandainya kita putar roda biru, maka roda oranye juga akan ikut berputar. Nah, buat tahu lebih detailnya, coba yuk kita analisis bareng di sini. Bayangin aja kita punya dua roda kayak gini. Roda yang kecil adalah roda pertama dan roda yang lebih besar adalah roda kedua. Kemudian di tepi rodanya ada semut kayak gini, di mana posisi semutnya dia segaris terhadap titik pusat lingkarannya. Kemudian roda ini kita putar dengan kecepatan sudut omega selama delta t gitu. Alhasil kedudukan semut akan berubah kayak gini. Dari gambar ini kita bisa simpulin nih bahwa arah gerak roda pertama dan roda kedua jika diputar ya, maka arah geraknya yaitu sama gitu, searah. Pada kasus ini geraknya adalah berlawan arah dengan arah jarum jam. Gak cuma itu, kita juga bisa lihat nih bahwa pada roda sepusat, kedua semut menempuh sudut delta theta yang sama, yaitu yang ini nih. Dalam selang waktu delta t. Artinya apa? Artinya nilai dari kecepatan sudutnya, yaitu omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta t, adalah sama di kedua rodanya. Sehingga secara matematis, hubungan antar roda sepusat adalah omega 1 sama dengan omega 2. Atau kecepatan sudut roda pertama nilainya sama dengan kecepatan sudut roda 2. Supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Dua buah roda dipasang sepusat. Jari-jari roda pertama adalah 0,5 kali jari-jari roda kedua. Jika roda pertama memiliki kecepatan tangan sial 10 meter per sekon, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan tangan sial roda kedua? Oke. Coba yuk kita tuliskan informasi apa aja sih yang penting dari soalnya. Diketahui bahwa jari-jari roda pertama adalah 0,5 kali jari-jari roda kedua. Kemudian, kecepatan linier roda pertama atau kecepatan tangan sialnya adalah 10 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah kecepatan tangan sial pada roda kedua. Oke, oleh karena pada kasus ini rodanya sepusat, maka nilainya adalah omega 1 sama dengan omega 2. Atau kecepatan sudut roda pertama nilainya sama dengan kecepatan sudut roda kedua. Kita masih ingat ya hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier, yaitu nilai omega adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jarinya, atau omega 1 nilainya adalah V1 dibagi dengan R1, sama dengan omega 2 yaitu V2 dibagi dengan R2. Kita masukkan nih informasi yang ada di soal ini, yaitu nilai V1-nya adalah 10 meter per sekon, dibagi dengan R1-nya adalah 0,5 R2, sama dengan V2 dibagi dengan R2. Nah, di kedua ruas ada variabel yang sama, yaitu R2. Bisa kita coret nih, cret gitu ya. Sehingga yang tersisa adalah 10 dibagi dengan 0,5. Nilainya adalah 20 meter per sekon. Jadi, kita bisa simpulkan nih, bahwa kecepatan tangan sial roda kedua adalah 20 meter per sekon. Gimana? Udah paham lah ya konsep tentang hubungan antar roda sepusat? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu hubungan roda bersinggungan. Jadi, bayangin aja kayak gini. Kita punya dua roda, yaitu roda berwarna biru dan roda berwarna oranye.
Kemudian kedua roda ini kita tempelkan kayak gini. Nah, ini merupakan bentuk dari hubungan roda yang bersinggungan. Artinya antar tepinya mereka saling tempel kayak gini nih. Buat tahu lebih detail terkait hubungan antar roda bersinggungan, coba yuk kita bahas di sini. Bayangin aja kita punya dua roda kayak gini nih. Ini adalah roda pertama dan ini adalah roda kedua. Kemudian roda pertama kita putar dengan kecepatan sudut omega 1 nih. Maka roda kedua juga akan berputar. Tapi bedanya adalah arah dari kecepatan putarnya itu berbeda gitu. Yang satu berlawan arah dengan arah jarum jam, satunya lagi dia bergerak atau berputar searah dengan arah jarum jam. Dengan kecepatan sudutnya adalah omega 2. Terus kalau kita perhatiin keadaan semutnya ya, waktu kita putar, maka semut juga akan berubah dong posisinya. Semut di roda 1 akan berpindah sejauh delta S1 dan semut di roda 2 dia akan berpindah sejauh delta S2. Nah, menariknya gini, oleh karena kedua roda ini bersinggungan, maka jarak tempuh semut di roda pertama nilainya akan sama dengan jarak tempuh semut di roda kedua atau delta S1 sama dengan delta S2. Di mana perpindahan ini kita hitung dalam kurun waktu delta T gitu. Oke, dari gambaran ini kira-kira kita bisa simpulin apa nih? Yaitu pada roda bersinggungan, arah gerak roda pertama berlawanan arah dengan gerak roda kedua ya. Omega 1 berlawan arah dengan arah jarum jam, tapi omega 2 itu searah dengan arah jarum jam. Kemudian, lintasan yang ditempuh kedua semut adalah sama dalam selang waktu yang sama. Artinya, kecepatan tangensialnya yaitu V sama dengan delta S per delta T untuk kedua rodanya adalah sama. Sehingga kita bisa tuliskan nih secara matematis hubungan antar roda yang saling bersinggungan kayak gini. Yaitu V1 sama dengan V2, di mana V1 merupakan kecepatan tangensial roda pertama dan V2 merupakan kecepatan tangensial roda kedua. Supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Dua buah roda dihubungkan secara bersinggungan. Roda pertama memiliki jari-jari 2 meter dan roda kedua memiliki jari-jari 1 meter. Jika roda pertama diputar searah jarum jam dengan kecepatan 2 radian per sekon, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudut roda kedua dan arah geraknya kemana gitu. Oke, ini kayaknya menarik nih buat dibahas. Coba yuk kita bahas. Diketahui bahwa jari-jari roda pertama adalah 2 meter. Kemudian jari-jari roda kedua yaitu 1 meter. Dan kecepatan sudut roda pertama yaitu 2 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut pada roda kedua dan arah putarnya itu kemana. Oke, coba yuk kita jawab. Di soal dikatakan bahwa dua roda ini saling bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti kecepatan tangensial roda pertama akan sama dengan kecepatan tangensial roda kedua. Nah, buat tahu berapa nilai omeganya gitu atau kecepatan sudutnya, kita bisa uraikan nih kecepatan tangensial ke kecepatan sudut, yaitu nilainya adalah omega dikali R. Maka V1 sama dengan omega 1 dikali R1 sama dengan V2 nilainya adalah omega 2 dikalikan dengan R2. Nilai dari omega 1 adalah 2 radian per sekon. Dan nilai dari jari-jari roda pertama adalah 2 meter. Sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2 yaitu 1 meter nih. Maka diperoleh kecepatan sudut roda 2 adalah 4 radian per sekon. Oke, kita udah tahu nih besar kecepatan sudutnya yaitu 4 radian per sekon. Nah, sekarang kira-kira arahnya kemana gitu? Kita tahu ya bahwa pada roda yang saling bersinggungan, arah gerak putarnya itu berlawanan. Kalau roda pertama itu berputar searah jarum jam, maka roda keduanya yaitu berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Oke, jadi dapat disimpulkan nih bahwa pada roda kedua geraknya yaitu berlawanan arah dengan arah jarum jam dan kecepatan sudutnya adalah 4 radian per sekon. Gimana nih sampai sini? Masih paham ya konsep tentang roda yang bersinggungan? Kalau masih paham, yuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu
hubungan roda terikat sabuk. Kayak gini ya bentukannya. Jadi ada dua roda yang terikat sabuk di bagian tepinya nih, kayak gini. Kalau seandainya kita putar roda berwarna oranye sebesar omega 1 berlawan arah dengan arah jarum jam, maka arah putar dari roda berwarna biru juga sama, yaitu berlawan arah dengan arah jarum jam. Dengan kecepatan sudutnya adalah omega 2. Setelah kita putar roda ini selama delta T, maka posisi semut juga akan berpindah ya. Posisi semut pada roda oranye berpindah sejauh delta S1. Dan semut yang ada di roda berwarna biru berpindah sejauh delta S2. Oleh karena bagian tepinya terikat dengan sabuk, maka besar perpindahan semut di roda berwarna oranye akan sama dengan besar perpindahan semut di roda yang berwarna biru ini gitu. Dari gambaran ini kita bisa simpulkan nih, roda yang diikat dengan sabuk menyebabkan arah gerak roda pertama sama dengan arah gerak roda kedua ya. Pada kasus ini adalah arahnya berlawan arah dengan arah jarum jam. Kemudian gak cuma itu nih, lintasan yang ditempuh kedua semut adalah sama dalam selang waktu yang sama. Artinya kecepatan tangan sialnya yaitu V sama dengan delta S dibagi dengan delta T adalah sama di kedua rodanya. Sehingga secara matematis kita bisa tuliskan nih, yaitu V1 sama dengan V2. Di mana V1 merupakan kecepatan tangan sial roda pertama dan V2 merupakan kecepatan tangan sial roda kedua. Oke, biasa ya, supaya lebih paham kita akan bahas satu soal. Dua buah roda terikat sabuk. Jari-jari roda pertama adalah 0,5 jari-jari roda kedua. Jika roda pertama diputar dengan kecepatan sudut yaitu 10 radian per sekon, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudut roda kedua? Oke. Menarik nih buat dibahas. Diketahui bahwa jari-jari roda pertama adalah 0,5 jari-jari roda kedua. Kemudian kecepatan sudut roda pertama yaitu berapa? 10 radian per sekon. Yang ditanya adalah berapa sih kecepatan sudut di roda kedua? Oke, coba yuk kita jawab. Oleh karena di soal ini roda terikat oleh sabuk, maka kecepatan tangan sial roda pertama akan sama dengan kecepatan tangan sial roda kedua, yaitu V1 sama dengan V2. Kemudian kita uraikan nih menjadi kecepatan sudut. Nilai V sama dengan omega dikali R. Berarti V1 nilainya adalah omega 1 dikalikan dengan R1 sama dengan V2 yaitu omega 2 dikalikan dengan R2. Omega 1 nilainya berapa? Yaitu 10 radian per sekon kan? Dikalikan R1 yaitu 0,5 R2 sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Nah, oleh karena di kedua ruas ada variabel yang sama yaitu R2, kita bisa coret nih. Maka yang tersisa yaitu 10 dikalikan dengan 0,5. Nilainya adalah 5 radian per sekon ya. Oke, jadi kita dapat simpulkan nih bahwa kecepatan sudut roda kedua adalah 5 radian per sekon. Oke deh, kita udah ngebahas tentang hubungan roda sepusat, bersinggungan, dan juga terikat oleh sabuk nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!